Ia mengatakan bahwa sekarang rumahku adalah rumahnya juga, dan para bawahannya akan menjaga kami berdua agar tidak ada lagi orang yang mengganggu. Aku mengangguk saja, dan malam itu kami berhubungan lagi, lama sekali, dan setelah selesai giliran hidungku yang mengeluarkan darah segar. Suasana rumahku berubah total. Udara yang tadinya segar dan sejuk lantaran berada di tengah hutan dan persawahan, kini jadi panas dan pengap seperti kamar tidak berjendela. Aku pun jadi tidak nyaman tinggal di dalamnya, tapi aku tidak bisa meninggalkannya. Tiap kali aku meninggalkan rumah untuk bekerja di pasar, tubuhku mendadak lemas, kepala pusing, dan pundak berat. Anehnya semuanya hilang begitu aku sampai di rumah. Lantaran kondisi itu aku kerap izin pulang pada siang hari. Dan lama-kelamaan bosku di pasar menyuruhku istirahat saja dan tidak perlu masuk. Wajahnya tidak enak begitu mengatakan itu. Sepertinya ia kesal karena aku mulai sakit-sakitan dan kerja tidak becus. Mau bagaimana lagi? Aku pun tidak kuat berlama-lama di luar rumah. Sekarang tiap malam aku harus melayaninya dia di atas ranjang. Rasa nikmatnya sudah hilang. Kini hanya tinggal siksaannya. Selain tubuhku yang memburuk kondisinya, Siti pun mendapatkan serangan gaib. Secara tiba-tiba tiap malam kemaluan terasa panas seperti tersiram air cabai. Dan makin hari makin memburuk. Ia sampai menangis saking tidak kuat menahan rasanya. Hatiku remuk melihat Siti menangis. Benar-benar tidak sampai hati aku melihatnya demikian. Ia adalah perempuan yang sangat aku cintai, dan kini ia menderita. Apa yang telah aku lakukan? Iblis apa yang merasukiku sampai aku tega bersekutu dengan Nyai dia? Ini salahku, tapi Siti ikut menanggungnya. Aku marah ke Nyai dia, apa yang ia lakukan benar-benar di luar batas. Dengan sengaja ia menyiksa aku dan Siti, padahal selama ini ia mengatakan bahwa ia mencintaiku. Tidak ada rasa menyesal ataupun takut di wajah Nyai dia melihatku marah. Ia malah tertawa cekikikan. Ia bilang derajatku dan Siti itu jauh lebih rendah dibanding bangsanya. Dan sudah seharusnya kami jadi abdi mereka, melayani setiap kebutuhannya bersama bangsanya. Aku terlalu lemah untuk mengamuk, dan tubuhnya dia begitu kuat mencengkeramku, jadi aku tidak bisa melakukan apa-apa. Dan dalam kondisi ini pula Nyai dia memaksaku untuk melayaninya di ranjang. Darah segar keluar dari hidung dan kemaluanku setelah semuanya selesai. Pagi harinya aku bersimpuh dan berdoa, meminta pertolongan. Dan ternyata Tuhan masih bermurah hati mengulurkan tangannya lewat Wak Ujang. Entah ada angin apa, Wak Ujang menyambangi rumah kami. Siti berbaring di atas kasur. Ia tidak bisa berjalan lantaran terlalu lemah. Wak Ujang masuk ke rumah sambil menutup hidung. Katanya, ada bau bangkai menyeruak dari dalam rumah kami. "Rumah kalian sudah jadi sarang dedemit," kata Wak Ujang. Aku memohon maaf kepada Wak Ujang atas apa yang telah aku lakukan, dan ia pun sangat bijak memaafkannya. "Sekarang yang terpenting adalah menyelamatkan kalian sebelum terlambat," kata Wak Ujang. Kemudian Wak Ujang membuka mata batinku agar aku tahu apa yang sebenarnya terjadi. Begitu mata batinku terbuka, semuanya jelas. Rumahku terlihat seperti rumah hantu, bau, pengap, dan gelap. Wak Ujang menyuruhku berkaca, dan aku terkejut. Tubuhku begitu kurus, dan seluruh badanku banyak luka hitam. Aku seperti habis dihisap lintah. "Dedemit memang seperti lintah," kata Wak Ujang seakan membaca pikiran. "Mereka membuat manusia merasa baik-baik saja, padahal mereka menghisap darah manusia sampai habis." Kulihat juga Siti, kondisi tubuhnya terlihat pucat. Darah merembes dari selangkangannya. Ada dua makhluk botak bertaring berwajah setengah manusia, setengah binatang, berdiri di dekat tempat tidur. "Mereka itu yang mengerjai Siti." "Tidak mungkin. Siti itu kan rajin ibadah dan beriman kuat." Wak Ujang menggeleng. "Itu tidak ada pengaruhnya. Kalau iman kamu lemah, kepala keluarga itu seperti pondasi rumah. Kalau lemah, maka angin kecil saja bisa merubuhkan seluruh bangunan rumah." Rasa sesalku makin kronis.
Kuhampiri Siti yang sedang tertidur dan kukecup keningnya seraya mengucap kata maaf. Wak Ujang akan membantu kami, hanya ia sadar kalau ia seorang diri tidak bisa menghadapi Nyai Dia. Oleh karena itu ia akan menjemput gurunya yang tinggal di Bogor. Wak Ujang memintaku untuk tidak meninggalkan Siti sampai ia kembali. Aku menyanggupinya. Tanpa banyak bicara lagi, Wak Ujang berangkat menjemput gurunya. Sementara aku menunggu dengan hati kusat. Wak Ujang baru kembali selepas maghrib dan Siti masih belum terbangun juga. Aku takut apalagi suaranya dia terus-menerus terdengar dari kamar belakang, memanggil namaku dan mengajak keperaduan. Sebagian diriku ingin menurutinya, namun aku berhasil mengontrolnya dan tetap menjaga Siti. Takut terjadi apa-apa kepadanya. Tanpa mengetuk pintu, Wak Ujang masuk ke dalam kamar. Ia tidak datang sendiri, tapi bersama seseorang yang ia sebut guru. Aku termangu-mangu begitu melihat sosok guru Wak Ujang. Sosok ini jauh dari perkiraanku sebelumnya. Aku kira sosok guru Wak Ujang merupakan sosok sepuh dengan uban di kepala, tapi justru seorang pria berusia sekitar 40 tahunan, lebih muda dari Wak Ujang. Ia memperkenalkan diri dengan nama Funtak. Tingginya sekitar 2 meter, berbadan kurus, dan rambut lurus bergelombang. Funtak berkata kepadaku kalau ia salut kepadaku karena aku berani mengambil keputusan untuk lepas dari Nyai Dia di saat yang tepat. Karena kalau terlambat maka nyawaku dan Siti jadi taruhannya. Funtak menyisir seluruh rumah termasuk kamar belakang. Saat ia ada di kamar belakang, terdengar suara gaduh yang keras. Kadang seperti barang jatuh, kadang seperti orang terbanting ke dinding. Aku dan Wak Ujang menunggu di kamar depan sampai Funtak kembali. Anak buahnya sudah kabur, tapi pemimpinnya masih ada, kata Funtak pada kami. Funtak pergi ke dapur dan kembali dengan 2 butir telur. Ia menyuruhku berbaring di sebelah Siti, sementara ia berdoa dan mengusap telur ke seluruh tubuhku. Funtak meminta Wak Ujang untuk mengambil piring kecil di depan mataku. Ia memecahkan telur yang tadi diusapkan ke tubuhku, dan di dalam telur tersebut terdapat jarum jahit berkarat dan segumpal rambut hitam. Saat itu juga rasa tidak enak yang menjangkiti tubuhku hilang, dan aku merasa lebih segar. Setelah itu Funtak melakukan hal yang sama, namun telur yang dipakai untuk Siti berisi darah berbau busuk. Kata Funtak, susu gaib di tubuhku dan Siti sudah luntur, dan kini kami sudah tidak lagi berada di bawah kendalinya. Sekarang tinggal menghadapi langsung Nyai Dia. Untuk itu Funtak memintaku untuk bersila di ruang tamu, tepat di sebelahnya. Lalu ia memintaku untuk menutup mata, sementara Funtak berdoa. Tidak lama dari situ aku seperti terlempar dan mendarat tepat di rumah Nyai Dia. Funtak mengajakku masuk ke dalam bersamanya. Ketika kami masuk rumah itu, kosong dan terasa gelap. Tapi tidak lama kemudian muncul 2 sosok makhluk berbulu dan berbadan besar. Salah satu dari mereka memanggil namaku. Aku mengenali suaranya. Dia adalah Nyai Dia dan anak gaib kami. Bulu romaku meremang begitu melihat wujud asli Nyai Dia yang menyerupai babi hutan bermata merah. Aku mengenalinya. Mata itu adalah yang mengintip dari pintu kamarku tempo hari. Nyai Dia membujukku untuk membantunya. Dia bilang anak hasil pernikahan kami membutuhkanku. Funtak menepi semuanya. Dia bilang sosok itu bukanlah anakku, melainkan dedemit yang digunakan untuk memancingku. Manusia dan dedemit tidak akan pernah bersatu, apalagi memiliki anak. Kalian itu lebih rendah dari manusia, kata Funtak. Mendengar itu Nyai Dia menggeram, hendak menyerang kami. Funtak menyuruhku berdiri di belakangnya, tepat sebelum Nyai Dia benar-benar menyerang kami. Aku menutup mata. Nyali langsung ciut saat itu juga. Entah apa yang terjadi, tapi aku merasa di sekelilingku ada angin beliung. Aku sampai berpegangan ke Funtak karena angin kencang itu mulai menyapu tubuhku. Meskipun begitu, Funtak tidak berhenti merapalkan doa dengan suara kencang. Suara raungan saut menyaut dan keadaan semakin kacau. Aku takut membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya.
Suasana lepas kendali. Bumi di bawah kakiku berguncang hebat. Suara Nyai Dia berulang-ulang kali terdengar meminta ampun. Teriakannya memekakan telinga hingga membuat kepalaku pusing. Ada perasaan aneh yang menyeruak dari dalam tubuhku. Aku merasa seakan nyawaku sedang berusaha dicabut. Aku jatuh berlutut, tapi tanganku tetap memegang tubuh Funta. Ia berteriak agar aku tidak melepaskan peganganku. Kalau kau lepas, kau tidak akan bisa kembali ke ragamu. Aku membuka mata sedikit. Ternyata kami dikelilingi oleh manusia obor. Mereka mencoba meraih tubuh kami, namun gagal. Ada sebuah pelindung tidak kasat mata di sekitar kami, sedangkan Nyai Dia berdiri tepat di depan Funta. Mata merahnya melotot ke arah Funta, lidah panjangnya menjuntai, dan aku kembali menutup mata sebab tidak kuat melihatnya. Funta pun berkata kepada aku untuk tidak membuka mata lagi. Kondisi itu terus berlangsung selama beberapa detik sampai akhirnya semua mendadak hening. Tanganku tidak lagi memegang tubuh Funta. Saat ku buka mata, ternyata aku sudah ada di ruang tamu. Di sebelahku Funta muntah darah. Aku dan Wak Ujang menolongnya. Saya tidak apa-apa, nanti juga sembuh sendiri. Setelah itu rumahku kembali lagi seperti semula. Udara dingin masuk dari depan menyapu keningku, lega rasanya, semuanya berakhir. Aku pun bahagia begitu melihat Siti terbangun dengan wajah berseri-seri. Aku memeluknya dan meminta maaf atas apa yang sudah kulakukan. Siti berbesar hati memaafkanku. Malam itu Wak Ujang dan Funta bermalam di rumahku. Mereka tidur di kamar belakang. Esoknya Funta mengajakku bicara. Ia lalu mengajakku mengunjungi rumah asli dari Nyai Dia. Awalnya aku ragu, tapi akhirnya aku setuju. Kami lalu berjalan menaiki bukit yang tidak terlalu jauh dari rumahku. Jalannya cukup terjal. Beberapa kali kami harus menerabas ilalang. Begitu sampai di atas bukit aku tercengang. Di hadapanku terhampar ratusan kuburan tua. Sebagian besar sudah tidak memiliki nisan. Funta mengatakan pemakaman ini merupakan makam para sesepuh desa setempat. Ia juga menunjukkan sebuah kuburan tanpa nisan yang berada di pojok. Kuburan itu berada dekat dengan sebuah pohon besar. Funta bilang itu adalah kuburan Nyai Dia. Konon semasa hidup Nyai Dia adalah seorang dukun teluh. Jasanya sering dipakai warga desa untuk berbuat jahat atas membalas dendam orang yang mereka tidak sukai. Sampai akhirnya Nyai Dia sendiri dibunuh oleh warga desa yang sakit hati karena orang tuanya dikirim teluh sampai mati. Nyai Dia ditemukan tergeletak di dekat sumur rumahnya. Tidak ada warga desa yang mau menguburkannya. Namun jasad Nyai Dia akhirnya dikuburkan tanpa nisan dan tanpa selamatan oleh warga karena terpaksa. Tidak heran jika Nyai Dia merupakan dedemit paling berpengaruh di sana. Dan semenjak aku pindah ke rumah itu, ia sudah menaruh hati kepadaku. Alasan utamanya adalah ia ingin menjadikanku abdinya dan menahanku di alamnya. Nyai Dia juga berencana membunuh Siti secara perlahan. Rasa cinta yang timbul di hatiku juga tidak nyata. Itu hanya sugesti yang diembuskan kepadaku. Perasaan itu membutakan mata hatiku, sampai akhirnya aku menyerahkan seluruhnya kepada Nyai Dia. Sampai kapanpun manusia tidak akan bisa bersatu dengan dedemit. Derajat kita lebih mulia daripada mereka, kata Funta padaku ketika kami memperhatikan kuburan Nyai Dia. Setelah lama di sana, kami berdua pulang ke rumah untuk makan siang. Sebelum Wak Ujang dan Funta meninggalkan rumah kami, aku dan Siti tidak lupa mengucapkan terima kasih atas bantuan mereka. Mungkin kami tidak akan pernah bisa membalasnya. 2 bulan setelah kepergian Funta, aku dan Siti meninggalkan rumah itu untuk merantau ke Jakarta. Kami tidak membawa banyak uang, tapi kami memiliki tekad kuat untuk memulai hidup baru.